Bab 51. Pertarungan pribadi antar murid luar dilarang. Dengan demikian, perundungan terhadap Xia Liuhui secara alami terjadi di arena. Orang yang saat ini memukuli Xia Liuhui tidak lain adalah Gou Zai, anak buah Wu Mingliang. Sebelumnya, Gou Zai hanya berada di puncak alam dasar tahap ke-7, sementara Xia Liuhui telah mencapai alam dasar tahap ke-8 sebulan yang lalu. Gou Zai seharusnya tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Xia Liuhui. Namun entah mengapa, Gou Zai sekarang berada di tahap ke-9 alam dasar. Meskipun Xia Liuhui juga telah meningkat, dia tetap tidak sebanding dengan Gou Zai saat ini. Haha, dasar bajingan kecil, apa kau masih berani mengaku bahwa Xiang Shaoyun adalah bosmu? Pasti akan kuhajar habis-habisan sampai bosmu pun tak akan mengenalimu lagi. Gou Zai tertawa terbahak-bahak sambil menghujani Xia Liuhui dengan pukulan. Gou Zai menggunakan teknik pertempuran tingkat 2, pukulan bergelombang. Ini adalah salah satu teknik pertempuran klan Wu. Xia Liuhui hanya mengetahui tinju Qi yang mengalir, dan peningkatan kekuatan teknik ini tidak sebanding dengan pukulan bergelombang. Dengan demikian, Gou Zai sepenuhnya mengalahkannya. Wajahnya sudah memar parah dan berlumuran darah. Meskipun begitu, dia masih mengertakkan giginya erat-erat dan menolak untuk menyerah. Teruslah seperti itu. Bunuh aku kalau kau berani. Saat bosku kembali, dia tidak akan mengampunimu, teriak Xia Liuhui tanpa gentar. Tepat setelah dia meneriakkan kata-kata itu, Gou Zai meninju perutnya sebelum menendangnya hingga berguling di tanah. Dia tampak sangat menyesal. Bahkan para murid di sekitar arena pun berteriak ketakutan melihat kondisinya yang menyedihkan. Mereka semua percaya bahwa Xia Liuhui seharusnya menyerah saja untuk mengakhiri penderitaannya. Bosmu bukan siapa-siapa. Kalau dia berani menunjukkan wajahnya, aku akan memukulinya sampai kencing di celana dan menangis memanggil ibunya. Gou Zai berbicara dengan sombong seperti seorang budak yang baru pertama kali merasakan kejayaan. Tepat ketika Gou Zai hendak melanjutkan memukuli Xia Liuhui, sebuah suara keras terdengar, "Omong besar apa kau, anjing terkutuk. Aku berdiri di sini. Ayo, tunjukkan padaku bagaimana kau akan membuatku kencing di celana dan menangis memanggil ibuku." Tepat setelah suara itu terdengar, sesosok ramping dan tinggi mendarat di arena. Setelah sebulan berlatih, Xiang Shaoyun tidak lagi memiliki aura cendekiawan di sekitarnya. Ia kini memiliki sosok tegap seorang kultivator bela diri, dan tinggi badannya pun bertambah cukup banyak. Ia kini tampak seperti pemuda yang luar biasa dan heroik. Banyak gadis terpikat saat melihat penampilan Xiang Shaoyun saat ini. Itu Xiang Shaoyun. Dia benar-benar menunjukkan dirinya. Apa kau perhatikan? Dia terlihat lebih tampan sekarang. Dia terlihat lebih jantan sekarang. Dia pasti sudah menjadi lebih kuat. Seandainya saja dia mau melirikku sekali saja. Nasib buruk bagi Gou Zai. Xiang Shaoyun adalah orang yang telah mengalahkan Wu Mingliang sebulan yang lalu. Dengan fisik bintang 5-nya, tidak akan lama lagi dia akan melampaui bahkan kakak senior Leng Han. Aku dengar Wu Mingliang telah kembali 2 hari yang lalu. Dia bahkan telah mencapai alam astral tingkat pertama. Aku khawatir keadaan akan menjadi sulit bagi Xiang Shaoyun kali ini. Gou Zai tidak pernah menyangka Xiang Shaoyun akan tiba-tiba muncul. Ia sangat ketakutan hingga terhuyung mundur dan hampir jatuh ke tanah. Terlihat jelas betapa takutnya ia pada Xiang Shaoyun. Rasa sakit yang dideritanya di bawah batu bata masih segar dalam ingatannya. Bos, akhirnya kau datang. Xia Liuhui sangat gembira hingga hampir menangis ketika melihat Xiang Shaoyun. Jika ini berlangsung lebih lama lagi, kemungkinan besar dia akan menyerah. Semuanya baik-baik saja sekarang. Minum pil penyembuhan ini dan sembuhkan dirimu di samping, kata Xiang Shaoyun sambil menyerahkan pil penyembuhan kepada Xia Liuhui sebelum membantunya turun dari arena. Xia Liuhui sangat tersentuh oleh sikap tersebut. Ia berpikir dalam hati, mengikuti bos ini adalah pilihan yang tepat. Setelah membantu Xia Liuhui keluar dari arena, Xiang Shaoyun berbalik dan mulai melangkah lebar menuju Gou Zai. Apa yang kau coba lakukan? Ini pertarungan antara aku dan Xia Liuhui. Apa kau mencoba ikut campur dalam pertandingan antar murid? Kau akan dihukum karenanya. Gou Zai tergagap ketakutan. Dia cukup berani untuk memarahi Xiang Shaoyun sebelumnya karena dia tidak pernah menyangka Xiang Shaoyun akan muncul. Sekarang Xiang Shaoyun berada tepat di depannya, dia tidak lagi memiliki keberanian yang sama. Xiang Shaoyun terus melangkah maju, seolah-olah dia tidak mendengar kata-kata itu. Gou Zai melirik perwira bela diri itu hanya untuk mendapati bahwa perwira bela diri itu mengabaikannya. Tuan Muda Wu, selamatkan saya. Gou Zai akhirnya menangis meminta pertolongan. Tepat pada saat itulah Xiang Shaoyun tiba-tiba mulai berlari. Angin kencang menerpa. Dengan kaki terangkat, Xiang Shaoyun terbang ke arah Gou Zai dan menendang punggungnya. Berhenti.
Suara Wu Mingliang menggema. Sayangnya, dia terlambat. Xiang Shaoyun terlalu cepat, dan Gou Zai tidak dapat menghindari tendangan itu. Adapun Wu Mingliang, dia juga tidak dapat memberikan bantuan tepat waktu. Bang! Tendangan itu mengenai sasaran dan membuat Gou Zai terlempar seperti burung ke arah Wu Mingliang. Wu Mingliang tidak sempat menghindar, dan Gou Zai langsung menyerangnya. Secara kebetulan, Gou Zai menabrak Wu Mingliang dengan kepala terlebih dahulu, bibirnya menyentuh wajah Wu Mingliang sebelum keduanya jatuh ke tanah. Itu menjadi pemandangan yang cukup lucu. Semua murid yang melihat ini tercengang. Ah, sakit sekali. Gou Zai mengerang, masih berbaring di atas Wu Mingliang. Lepaskan aku, teriak Wu Mingliang sambil mendorong Gou Zai menjauh. Kemudian ia melompat berdiri dan menghunus pedangnya. Ia mengarahkannya ke Xiang Shaoyun. Xiang Shaoyun, aku akan membunuhmu hari ini. Setelah mengatakan itu, dia melayangkan tebasan ke arah Xiang Shaoyun. Energi pedang sepanjang sekitar 1 meter yang terbentuk dari energi astral melesat di udara menuju Xiang Shaoyun. Aura tajam yang terpancar dari tebasan itu membuat semua murid di sekitarnya pucat pasi. Itu adalah pelepasan energi astral. Itu adalah sesuatu yang mampu meningkatkan kekuatan serangan, sebuah prestasi yang hanya bisa dilakukan oleh seseorang di alam astral atau lebih tinggi. Semua orang mengira Xiang Shaoyun tidak beruntung kali ini. Meskipun Xiang Shaoyun pernah mengalahkan Wu Mingliang, tidak ada kultivator alam dasar yang memiliki harapan untuk mengalahkan kultivator alam astral. Kau menantangku hanya dengan sedikit energi astral ini. Sungguh naif, ejek Xiang Shaoyun. Sosoknya berkelebat saat ia menghindari serangan itu. Hampir seketika, ia muncul kembali di samping Wu Mingliang, mengirimkan serangan telapak tangan. Pak! Xiang Shaoyun terlalu cepat bagi Wu Mingliang. Akibatnya, tamparan itu tepat mengenai wajahnya, menyebabkan suara yang nyaring dan menggema di udara. Kalian berani menindas bawahan tuan muda ini. Tak seorang pun dari kalian bisa lolos hari ini. Xiang Shaoyun mengeluarkan pernyataan tirani sambil terus menyerang Wu Mingliang. Pohon palem pemecah awan. Xiang Shaoyun menyerang dengan kedua telapak tangannya kali ini. Semua serangannya mengenai Wu Mingliang tanpa ampun. Wu Mingliang bahkan tidak bisa melawan. Adapun anak buah Wu Mingliang, mereka awalnya bergegas maju untuk membantu. Tetapi ketika mereka melihat bahwa Wu Mingliang benar-benar tak berdaya, mereka semua melarikan diri ketakutan. Gou Zai masih agak setia karena dialah satu-satunya yang maju ke depan sambil berteriak, "Tuan Muda Wu, saya akan menyelamatkan Anda." "Oh, tentu, aku izinkan," jawab Xiang Shaoyun sambil menangkap tinju Gou Zai yang datang dan mengalihkan serangan anak buahnya ke arah Wu Mingliang. Sekali lagi, Gou Zai menabrak Wu Mingliang, bibirnya mendarat di wajah Wu Mingliang. Ketika Wu Mingliang merasakan kehangatan lembab di wajahnya, dia sangat marah hingga batuk mengeluarkan seteguk darah. Bahkan, dia hampir pingsan karena amarah. Bab 52. Wah, lihat mereka berlari, goda Xiang Shaoyun. Para murid di sekitar mereka akhirnya tak tahan lagi dan tertawa terbahak-bahak. Bahkan, mereka telah menahan tawa sejak bentrokan pertama antara Gou Zi dan Wu Mingliang. Singkirkan dirimu dariku. Wu Mingliang merasakan rasa malu yang belum pernah terjadi sebelumnya saat dia mendorong Gou Zai menjauh dengan marah. Tenanglah, saudara ketujuh, sebuah suara merdu terdengar dari sudut tertentu di arena. Ketika Wu Mingliang mendengar suara itu, dia segera menekan amarah di hatinya. Beberapa orang terlihat berjalan ke arah mereka. Orang yang memimpin kelompok itu agak mirip dengan Wu Mingliang. Dia adalah saudara keenam Wu Mingliang, Wu Mingguang. Wu Mingguang 2 tahun lebih tua dari Wu Mingliang dan jauh lebih kuat. Dia telah mencapai alam astral tingkat ketiga dan termasuk di antara 50 murid istana dalam teratas. Kakak keenam, tangkap dia. Dia sudah keterlaluan. Wu Mingliang meminta bantuan kakaknya. Jangan khawatir. Kakak keenammu akan mencari keadilan untukmu, janji Wu Mingguang sebelum mengalihkan pandangannya ke perwira bela diri. Perwira bela diri, karena Anda telah memutuskan untuk hanya menonton apa yang terjadi, saya hanya berharap Anda dapat terus melakukan hal yang sama dan terus berpura-pura tidak melihat apapun. Perwira militer itu menjawab, berani sekali. Apa kau memerintahku? Tafsirkanlah sesuka hatimu, jawab Wu Mingguang dingin. Meskipun kau murid pribadiku, kau tidak punya wewenang untuk memerintahku, bentak perwira bela diri itu dengan muram. Begitukah? Bagaimana sekarang, kata Wu Mingguang sambil sebuah medali perintah muncul di tangannya. Itu adalah medali sesepuh, dan pemegang medali tersebut akan diperlakukan layaknya seorang sesepuh. Bahkan pengawas pun tidak bisa membantah pemegang medali sesepuh. Pupil mata perwira bela diri itu menyempit sementara wajahnya pucat pasi. Aku sarankan kau jangan melakukan hal bodoh. Xiang Shaoyun sudah menarik perhatian para petinggi istana.
Wu Mingguang bertindak seolah-olah tidak mendengar apapun dan kemudian memarahi Xiang Shaoyun, berlutut dan minta maaf kepada saudaraku segera. Mohon ampunannya sampai dia mau memaafkanmu. Jika tidak, aku akan memastikan kau menderita nasib yang lebih buruk daripada kematian. Wu Mingguang berbicara dengan garang, tubuhnya memancarkan aura darah samar yang membuat orang lain tidak berani menatap langsung padanya. Aura yang dipancarkannya memperjelas bahwa dia adalah seseorang yang pernah mengambil nyawa sebelumnya. Sementara itu, banyak murid istana luar mulai menjauhkan diri dari arena, takut disalahpahami sebagai kaki tangan Xiang Shaoyun. Apapun yang terjadi, mereka tidak boleh menyinggung murid istana dalam manapun. Xiang Shaoyun hanya mengorek telinganya dan mencibir, "Bau apa itu? Apa kau kentut? Lihat bagaimana semua orang lari menjauhi baunya." "Bos, bahkan kentut pun tidak sebau itu. Itu bau tumpukan kotoran," kata Xia Liuhui. "Haha, ya, memang benar. Kamu pintar sekali, nak. Nanti aku akan memberimu hadiah." Xiang Shaoyun tertawa terbahak-bahak. "Kurang ajar," teriak Wu Mingguang dengan wajah pucat pasi sambil bersiap menyerang Xia Liuhui dan Xiang Shaoyun. Namun tepat pada saat itu, seseorang di sampingnya berkata, "Tuan muda keenam, apa gunanya marah karena serangga seperti ini? Biarkan saya yang menanganinya. Saya akan melumpuhkan semua anggota tubuhnya sebelum menyerahkannya kepada Anda." Orang yang berbicara adalah seorang pemuda berkulit gelap. Ia memegang dua palu berat, dan dengan sekali lihat, jelas bahwa ia adalah seorang kultivator bela diri yang mengkhususkan diri dalam kekuatan. Pemuda ini adalah Tai Gang, seorang kultivator alam astral tahap akhir, tahap kedua. Ia adalah salah satu bawahan utama Wu Mingguang. "Bagus. Lakukan apapun yang kau mau. Aku akan menanggung konsekuensinya," kata Wu Mingguang. Tai Gang mengangguk dan langsung menyerang dengan palunya. Palu itu menghantam dengan kekuatan seperti gunung yang runtuh. Orang biasa akan kesulitan menghentikan serangan ini. Tentu saja, Xiang Shaoyun tidak cukup bodoh untuk menghadapi serangan ini dengan kekuatan kasar. Ia malah menghindarinya. Bang! Palu itu meleset dan jatuh ke tanah, menciptakan kawah sedalam setengah meter di tanah. Tepat setelah palu pertama jatuh, palu kedua sudah diayunkan ke arah Xiang Shaoyun. Dengan menggunakan dua palu sekaligus, Tai Gang dapat merangkai serangannya dan menghindari kekalahan karena kecepatan semata. Dia juga dapat menabur kekacauan dalam pertahanan lawannya. Hal itu cukup efektif melawan lawan-lawannya yang lain, tetapi tidak berlaku untuk Xiang Shaoyun. Xiang Shaoyun memiliki kemampuan bertarung yang setara dengan kultivator alam astral tingkat ketiga. Oleh karena itu, dia jauh lebih kuat daripada Tai Gang. Selain itu, dia juga memiliki keunggulan dalam kecepatan. 9 tangga neter milik Overlord. Tubuh Xiang Shaoyun bergerak lincah seperti hantu, dan dia menghindari serangan kedua sebelum muncul di belakang Tai Gang. Tanpa ragu, dia menghantamkan telapak tangannya ke bagian belakang kepala Tai Gang. Bang! Tamparan itu membuat wajah Tai Gang terbentur ke tanah. "Mematahkan semua anggota tubuhku. Biar kupatahkan kakimu dulu." Kilatan kejam muncul di mata Xiang Shaoyun saat dia melompat, mengarahkan lututnya tepat ke kaki Tai Gang. "Hentikan!" teriak Wu Mingguang. Dia bergegas maju dan menusukkan tombaknya ke arah Xiang Shaoyun. Dengan kilatan emas, tombak itu tiba di depan Xiang Shaoyun. Jika Xiang Shaoyun melanjutkan serangannya, tombak itu akan mengenainya. Merasakan ancaman yang ditimbulkan oleh tombak itu, Xiang Shaoyun mengubah posisinya dan menghindari tombak tersebut. Namun begitu mendarat, ia menghentakkan salah satu kakinya ke tanah dan melesat lurus ke arah Tai Gang lagi. Saat tiba, ia meraih lengan Tai Gang dan memelintirnya. Retakan. Pertama, terdengar suara retakan yang tajam. Kemudian, ratapan pilu seperti babi yang disembelih memenuhi udara. Begitu saja, Xiang Shaoyun mematahkan lengan tebal Tai Gang. Berbagai murid di sekitarnya terguncang oleh apa yang mereka lihat. Seorang murid istana dalam dikalahkan begitu saja. Terlebih lagi, kekalahannya begitu pahit. Sulit dipercaya. Mereka bahkan lebih terkejut dengan kekuatan Xiang Shaoyun. Sebulan yang lalu, di prasasti evaluasi, dia hanyalah kultivator alam dasar tingkat 3. Hanya dalam waktu singkat sejak itu, Xiang Shaoyun sudah menjadi ahli alam astral. Dari penampilannya, dia jauh lebih kuat daripada kultivator alam astral pemula sekalipun. Xiang Shaoyun ini tumbuh begitu cepat. Dia memang pantas disebut sebagai sosok luar biasa yang mampu bertahan di aula batas, keluh perwira bela diri itu dalam hati. "Kau mencoba mengintimidasi aku dengan kekuatanmu. Aku tidak pernah takut akan hal itu," kata Xiang Shaoyun tepat di depan wajah Wu Mingguang, satu kakinya masih menginjak Tai Gang. Xiang Shaoyun saat ini dipenuhi aura seorang tiran, tampak seperti penguasa. "Bagus. Luar biasa. Akan kuberikan pelajaran padamu hari ini,"
seru Wu Mingguang sambil menggertakkan giginya. Semua orang yang berbicara seperti itu kepadaku justru telah mendapat pelajaran. Jika kau ingin menjadi orang berikutnya yang menerima pelajaranku, silakan saja, jawab Xiang Shaoyun dengan tegas. Saat Wu Mingguang dan Xiang Shaoyun saling menyatakan perang, kelompok lain bergegas datang. Li Hong'er, yang merupakan bagian dari pendatang baru, menunjuk ke arah Xiang Shaoyun dan berteriak, "Kakak, itu bajingan yang menindasku. Kau harus membalaskan dendamku." Bab 53. Li Hong'er sudah berganti pakaian, tetapi rambutnya masih basah. Jelas sekali betapa besar keinginan balas dendam yang ia rasakan. Selain itu, kakak laki-lakinya, Li Tianba, ikut bersamanya. Dia adalah salah satu dari 10 murid terbaik di istana dan merupakan seorang tiran di antara para tiran di istana. Dia baru saja berusia 20 tahun dan sudah menjadi kultivator alam astral tingkat 6. Berada di peringkat 10 besar di istana dalam merupakan suatu status yang tinggi, karena peringkat tersebut mencakup murid-murid pribadi. Bisa dikatakan bahwa peringkat 10 besar istana dalam tidak berbeda dengan berada di peringkat 10 besar seluruh istana balai bela diri. Karakter, Ba, dalam nama Li Tianba berarti penguasa tertinggi, dan penampilannya sesuai dengan namanya. Ia bertubuh tegap dan memiliki tatapan ganas. Di punggungnya tergantung kapak besar, dan baju zirah berat melindungi tubuhnya. Ia tampak tak berbeda dengan seorang jenderal dari medan perang, dan sosoknya juga selalu memancarkan aura agung. Menunggangi kadal lapis baja, ia menatap lurus ke arah Xiang Shaoyun sementara aura membunuh yang kuat memenuhi arena. "Kau sangat berani. Kau bahkan berani menindas adikku, Li Tianba. Hari ini, bahkan Raja para Dewa pun tak akan mampu melindungimu." Li Tianba menunjuk Xiang Shaoyun dan meraung. Ia berkata kepada orang-orang di sampingnya, "Tangkap dia. Aku akan melumpuhkannya sebelum mengusirnya dari istana balai bela diri." Semua murid di daerah itu merasa khawatir ketika mendengar kata-kata itu. Meskipun sebagian besar murid di luar istana ini belum pernah mendengar nama Li Tianba, dari tingkah lakunya, jelas bahwa dia bukanlah orang yang pantas diprovokasi. Ketika mereka menatap Xiang Shaoyun lagi, berbagai emosi terlihat di mata mereka, seperti simpati dan kegembiraan. Belum lama ini, Xiang Shaoyun muncul entah dari mana dan membuat kehebohan dengan fisik bintang 5-nya. Kemudian dia mengalahkan Wu Mingliang, sepenuhnya menundukkan semua murid seangkatannya. Namun sekarang, dia telah menyinggung begitu banyak orang sekaligus. Tentu saja, beberapa orang senang melihatnya menderita. "Tianba, jangan main-main. Dia adik dari tetua ke-19, kata perwira bela diri itu. Dia tidak tahan lagi hanya menonton." Bahkan Markis Petir Ungu pun tak bisa melindunginya hari ini, seru Li Tianba. Ayahnya adalah tetua ke-13, bahkan peringkatnya lebih tinggi daripada Markis Petir Ungu. "Kakak Li, izinkan adik ini membantumu. Aku baru saja akan menangkapnya sendiri," kata Wu Mingguang dari samping. "Adikku, kau di sini." "Tunggu, apakah ini anak yang kau bilang akan kau rawat untuk adikmu?" tanya Li Tianba. "Benar. Ini kedua kalinya dia melukai adikku. Hari ini, aku akan memberinya pelajaran yang setimpal," kata Wu Mingguang. Dia menatap Li Hong'er dan bertanya, "Adik Li, apakah dia juga menyinggungmu?" "Ya. Aku ingin dia menderita nasib yang lebih buruk daripada kematian hari ini," kata Li Hong'er sambil menggertakkan giginya. "Tentu, aku akan menangkapnya untuk adik Li. Kau bebas melakukan apapun padanya setelah aku menangkapnya," kata Wu Mingguang sebelum melayangkan tatapan tajam ke arah Xiang Shaoyun. Dia mendekati Xiang Shaoyun selangkah demi selangkah. Bos, kita harus segera mundur," kata Xia Liuhui sambil menarik lengan baju Xiang Shaoyun dengan cemas. "Mundur? Kenapa?" "Tuan muda ini tidak pernah takut pada siapapun," kata Xiang Shaoyun dengan angkuh, tetapi dalam hatinya, ia menambahkan, "Seorang pahlawan tidak akan pernah tinggal dan menderita tanpa alasan. Lebih baik mundur sekarang." Semua orang mengira Xiang Shaoyun akan tetap teguh sampai akhir, tetapi mereka mendapati bahwa orang itu justru mulai melarikan diri. Kontras antara kata-kata dan tindakannya membuat semua orang terkejut. "Astaga! Bos, tunggu aku." Xia Liuhui akhirnya bereaksi dan segera berlari mengejar bosnya, mengabaikan rasa sakit di tubuhnya. Wu Mingguang mencibir, "Jika kalian bisa lolos dariku hari ini, mulai sekarang aku akan menulis namaku terbalik." Kemudian dia melambaikan tangan kepada orang-orang di belakangnya sebelum berlari mengejar Xiang Shaoyun dan Xia Liuhui. Tentu saja, kelompok Li Tianba tidak akan membiarkan Xiang Shaoyun lolos, dan karena itu mereka juga ikut mengejar. "Minggir! Minggir!" Li Tianba melaju ke depan dengan kudanya dan berteriak kepada kelompok Wu Mingguang. Kelompok Wu Mingguang dengan cepat berpencar sementara Li Tianba bergegas ke garis depan dengan tunggangannya. Tak lama kemudian,
Ia menyusul Xia Liuhui dan tidak jauh dari Xiang Shaoyun. Senyum jahat muncul di wajahnya. Hah, menyiksa pengecut sepertimu adalah hal favoritku. Setelah mengatakan itu, dia melayangkan telapak tangan berwarna merah darah tepat ke punggung Xiang Shaoyun. Bagi seorang ahli alam astral tingkat 6, melancarkan serangan energi astral ke target yang berjarak beberapa meter bukanlah hal yang sulit. Namun tepat saat telapak tangan merah darah itu hendak mendarat, sesosok muncul dan menghalangnya. "Siapa di sana? Berani-beraninya kau merusak perburuanku," teriak Li Tianba. Ia belum selesai mengucapkan kata-kata itu ketika sosok itu menerjang ke arahnya dan menamparkan wajahnya. "Pak!" Tamparan itu membuat Li Tianba terlempar dari kadal lapis bajanya. "Kau berani meninggikan suara melawan sesepuh ini? Bahkan Li Sumeng pun tak punya nyali untuk meninggikan suara melawanku," kata pendatang baru itu dengan suara lantang. Pendatang baru itu tak lain adalah Markis Petir Ungu, Zi Changhe. Sejak Zi Changhe mengetahui bahwa klan Wu mengincar Xiang Shaoyun, dia tidak lagi membiarkan Xiang Shaoyun berlatih sendirian. Dia selalu memperhatikan Xiang Shaoyun. Dia tidak akan bisa lepas dari kesalahan jika membiarkan sesuatu yang buruk terjadi pada adiknya. Karena itu, dia segera bergegas begitu mengetahui bahwa Xiang Shaoyun kembali membuat keributan. Untungnya, dia tiba tepat waktu. Jika tidak, Xiang Shaoyun kemungkinan besar akan menderita hari ini. "Seth Zi Changhe, kau berani memukulku?" Li Tianba terhuyung berdiri dan menatap tajam Zi Changhe. Bukan rahasia lagi bahwa Zi Changhe dan ayahnya tidak memiliki hubungan yang baik. Itulah juga mengapa dia berani memanggil Zi Changhe langsung dengan namanya. "Kau telah menunjukkan ketidakhormatan pada sesepuh ini. Lalu kenapa kalau aku memukulmu?" Zi Changhe memarahi. Kemudian, dia menatap kelompok di belakang Li Tianba dan berkata, "Siapa yang memberi kalian izin untuk menggunakan kekerasan sembarangan di halaman luar? Hanya karena kalian murid halaman dalam, kalian bisa membunuh sesuka hati." Saat Zi Changhe menanyai mereka, aura yang mengintimidasi terpancar darinya, mengguncang Wu Mingguang dan yang lainnya hingga mereka mulai mundur dengan tatapan cemas di mata mereka. Sebagai tetua termuda di Istana Balai Bela Diri, Zi Changhe memiliki kekuatan yang luar biasa. Murid-murid seperti mereka tidak akan mampu menahan amarahnya. "Zi Changhe, Xiang Shaoyun menindasku dan mendorongku ke danau. Aku tidak akan membiarkan masalah ini begitu saja. Sekalipun kau seorang tetua, kau tidak bisa begitu saja melindunginya," teriak Li Hong'er, tanpa menunjukkan rasa takut sedikitpun. "Oh, dia benar-benar bisa mendorongmu ke danau," seru Zi Changhe dengan takjub. Xiang Shaoyun hanyalah kultivator alam astral tingkat pertama, sementara Li Hong'er sudah berada di tingkat ketiga. Dengan selisih 2 tingkat, Xiang Shaoyun ternyata mampu menekan Li Hong'er. Itu cukup mengejutkan. "Benar sekali. Jika kau tidak memberi jawaban, aku tidak akan membiarkan ini begitu saja. Bahkan jika aku harus melaporkannya kepada kepala istana, aku akan melakukannya," kata Li Hong'er. Meskipun kau ingin melupakan masalah ini, aku tidak akan setuju. Sebulan yang lalu, kau menamparkan wajahku tanpa alasan sama sekali. Dan tadi di danau, kau menyerangku tanpa alasan lagi. Aku hanya membela diri. Kata-katamu saja tidak cukup untuk menentukan siapa yang bersalah di sini, kata Xiang Shaoyun sambil tersenyum. "Kau pikir kau siapa? Kalau aku mau memukulmu, terima saja," bentak Li Hong'er. "Kau pikir kau siapa sampai bersikap begitu kurang ajar," balas Xiang Shaoyun. "Aku adalah putri dari tetua ke-13. Li Hong'er menyatakan dengan bangga. Bab 54. Harus diakui bahwa Li Hong'er adalah sosok yang berani. Tidak banyak orang yang seberani dia. Jadi putri dari tetua ke-13 diperbolehkan melakukan apapun yang dia inginkan di Istana Balai Bela Diri. Xiang Shaoyun mencibir. Banyak murid yang setuju dengan Xiang Shaoyun ketika mendengar kata-kata itu. Mereka semua adalah murid yang telah lulus ujian untuk bergabung dengan istana. Mereka tidak memiliki pendukung apapun, dan jika hal serupa terjadi pada mereka, apakah mereka harus pasrah dan menerimanya begitu saja? Xia Liuhui menimpali, "Sepertinya kita, murid baru, tidak punya hak asasi manusia. Hidup dan mati kita hanyalah masalah sepenggal kata bagi sebagian orang." Tanpa terkecuali, kata-kata ini memicu kebencian di antara semua murid di pelataran luar. Sepertinya apa yang disebut aturan Istana Aula Bela Diri hanya ada untuk pajangan saja. Tidak ada jaminan bahwa murid biasa seperti kita akan aman. Benar sekali. Jika aku sampai menjadi sasaran kemarahannya, apalagi yang bisa kulakukan selain menerima takdirku? Jika Balai Penegakan Hukum tidak memberi kita penjelasan hari ini, lebih baik kita mundur dari istana. Aku tidak pernah menyangka Istana Aula Bela Diri adalah tempat yang begitu korup. Tempat ini dipenuhi orang-orang yang menyalahgunakan wewenang untuk menindas orang lain. Hari ini, mataku telah terbuka.
Kau pikir kau siapa? Kalau kau mau meninggalkan istana aula bela diri, pergilah. Berhenti mengoceh, kata Li Hong'er, tersinggung oleh ucapan mereka. Oh, kau benar-benar berpikir istana aula bela diri milik keluargamu. Xiang Shaoyun tidak melewatkan kesempatan untuk menyulut api. Dengan demikian, semakin banyak murid di luar istana yang mengkritik Li Hong'er. Lalu, siapakah kamu? Kamu hanya mengandalkan ayahmu, yang merupakan seorang tetua. Ayahmu hanyalah seorang tetua, bukan kepala istana. Ya, kami semua bergabung setelah lulus ujian. Apakah Anda mengharapkan kami pergi hanya karena Anda menyuruhnya? Begitu banyak orang yang memarahi Li Hong'er hingga ia hampir menangis. Zi Changhe tidak ingin melihat eskalasi lebih lanjut, jadi dia berkata, baiklah, kalian semua boleh pergi. Saya akan melaporkan ini kepada Dewan Tetua. Kami akan menangani ini dengan semestinya. Tidak seorang pun boleh mengabaikan aturan Istana Balai Bela Diri. Ya, tak seorang pun dapat mengabaikan peraturan Istana Balai Bela Diri, dan hal yang sama berlaku untukmu, Zi Changhe, sebuah suara lantang terdengar dari tidak jauh. Tiga sosok dengan cepat menuju ke arah mereka, dan yang terdepan adalah tetua ke-13, Li Sumeng. Ayah! Li Tianba dan Li Hong'er berseru dengan gembira. Li Sumeng melirik anak-anaknya dan mendapati ada bekas telapak tangan di wajah putranya dan mata putrinya merah padam. Ia segera menatap tajam Zi Changhe. Zi Changhe, apa kau tidak tahu malu? Kau benar-benar menindas anak-anak. Kau bukan orang yang berhak memutuskan apakah aku tahu rasa malu. Anak-anakmu sendirilah yang terlalu sombong, mencoba membunuh adikku di depan banyak orang. Apakah kau menganggapku tidak berarti? Jawab Zi Changhe sambil menatap langsung ke mata Li Sumeng. Ayah, dialah yang pertama kali menindasku. Dia bahkan mendorongku ke danau, tuduh Li Hong'er. Dengar itu. Sekalipun dia adikmu, dia tetap tidak bisa menindas putriku. Hari ini, kau harus memberiku penjelasan, kata Li Sumeng. Tentu, mari kita adakan pertemuan Dewan Tetua dan biarkan mereka berdua menjelaskan diri di hadapan Dewan. Dewan akan memutuskan siapa yang bersalah. Zi Changhe menolak untuk mengalah. Apakah kau pikir semua orang begitu bebas sehingga kau bisa memanggil Dewan kapanpun kau mau, kata Li Sumeng. Kemudian dia melanjutkan, Zi Changhe, demi menghormati kedudukanmu sebagai sesepuh, aku bersedia membiarkan ini selesai asalkan anak itu meminta maaf kepada putriku. Jika tidak, jangan pernah bermimpi untuk mengakhiri ini. Baiklah. Apa kau pikir aku takut padamu? Zi Changhe tetap berdiri tegak. Bagus. Sangat bagus, kata Li Sumeng dengan tatapan sinis di matanya sebelum menatap anak-anaknya. Ikutlah denganku. Berhentilah mempermalukan diri kalian di sini. Li Tianba dan Li Hong'er tidak pernah menyangka ayah mereka akan pergi begitu saja. Mereka tidak punya pilihan selain pergi meskipun enggan. Tentu saja, Wu Mingliang dan Wu Mingguang juga pergi. Dengan Zi Changhe di sini, mereka tidak akan pernah bisa berbuat apapun pada Xiang Shaoyun. Mereka harus terus menunggu kesempatan lain. Setelah semua orang itu pergi, Zi Changhe memarahi Xiang Shaoyun, bukankah sudah kukatakan padamu untuk berlatih teknik tombak petir sampai mencapai 70% penguasaan dalam 2 hari? Apa yang kau lakukan malah berkeliaran dan membuat masalah. Bukan aku yang mencari masalah. Merekalah yang memprovokasi aku. Aku hanya membela diri. Xiang Shaoyun mengangkat bahu. Aku tidak peduli. Kembali ke sana dan lanjutkan kultivasimu. Hanya ketika kau cukup kuat, orang lain tidak akan bisa menindasmu, bentak Zi Changhe dingin. Ya, kakak senior benar. Tapi aku masih butuh waktu luang, kan? Aku tidak percaya mereka akan berani melakukan apapun padaku secara terang-terangan di istana balai bela diri ini, kata Xiang Shaoyun. Ada banyak cara yang tersedia bagi seorang tetua yang ingin mempersulit hidup murid alam astral sepertimu, kata Zi Changhe. Dia melanjutkan, capailah tahap kelima secepat mungkin. Setelah itu, aku bisa membawamu menemui guruku di kota batas awan. Itulah tempat yang seharusnya kau tinggali. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Kota batas awan. Aku tidak bisa tinggal di sana jika itu kota besar, Xiang Shaoyun menghela napas dalam hati. Bos, kita celaka. Setelah menyinggung tetua ke-13, kita akan mengalami kesulitan di istana balai bela diri, kata Xia Liuhui dengan cemas. Apa yang kau takutkan? Kakakku ada di sini, kata Xiang Shaoyun. Tetapi dia hanya melindungimu, kata Xia Liuhui setelah sedikit ragu. Dia melindungiku sementara aku melindungimu. Lihat, hampir sama, kata Xiang Shaoyun. Kemudian, dia menyerahkan sebotol air kepada Xia Liuhui dan berkata, ini, minumlah air mata air bintang bumi dan tingkatkan kekuatanmu dulu. Ketika kau menjadi murid istana dalam, kau tidak akan mudah ditindas lagi.
Xia Liuhui gemetar saat melihat botol itu dan berkata, ini, apakah ini benar-benar air mata air bintang bumi? Bos, apakah Anda benar-benar memberikannya kepada saya? Sebelum Xiang Shaoyun berangkat ke pegunungan 100 binatang, dia pernah berjanji untuk berbagi mata air bintang bumi jika dia berhasil mendapatkannya. Mata air bintang bumi cukup untuk membuat murid manapun menjadi gila. Ini adalah cairan spiritual yang tidak dapat dibeli bahkan jika seseorang memiliki uang. Karena itu, Xia Liuhui sulit percaya bahwa Xiang Shaoyun akan berbagi air mata air itu dengannya begitu saja. Kenapa kau ragu-ragu sekali? Ini bukan harta karun yang berharga, kata Xiang Shaoyun sambil menyelipkan botol itu ke tangan Xia Liuhui. Sambil memegang botol itu, Xia Liuhui sangat terharu hingga mulai menangis. Bos, Anda akan selamanya menjadi bos saya. Saya akan selalu berada di sisi Anda, dan bahkan dalam kematian pun, saya tidak akan meninggalkan Anda. Kau terlalu serius, kata Xiang Shaoyun acuh tak acuh sebelum bertanya, apakah kau sudah melihat Lu Xiaoxing? Sebelum Xia Liuhui sempat menjawab, suara lain terdengar, Shaoyun, aku tahu di mana dia berada. Ketika Xiang Shaoyun menoleh ke samping, ia melihat Mei Lianhua menatapnya dengan lembut. Ia mengabaikannya dan mengulangi pertanyaannya kepada Xia Liuhui, apakah kau tahu di mana dia berada? Ya. Dia telah diterima sebagai murid pribadi oleh tetua ke-11, jawab Xia Liuhui setelah terdiam sejenak. Begitu, gumam Xiang Shaoyun. Kemudian dia berkata, ayo pergi. Aku akan mentraktirmu makan. Mei Lianhua dengan cepat melangkah maju dan berkata, Shaoyun, bisakah kita bicara? Bab 55. Kurasa tidak ada yang perlu dibicarakan di antara kita, kata Xiang Shaoyun dengan acuh tak acuh. Mei Lianhua gemetar saat mendengar itu. Wajahnya memucat saat dia berkata, saat itu terlalu berbahaya. Aku tidak punya pilihan lain. Yah, tak perlu menjelaskan dirimu. Lagi pula kita juga belum terlalu akrab, kata Xiang Shaoyun lalu pergi bersama Xia Liuhui. Hal itu membuat Xia Liuhui benar-benar bingung, karena tidak mengerti apa yang sedang dibicarakan keduanya. Air mata mengalir di pipi Mei Lianhua, wajahnya diselimuti penyesalan. Dalam hati, dia bersumpah, karena kau memperlakukanku seperti ini, jangan salahkan aku atas apa yang akan terjadi. Xiang Shaoyun tidak menyadari bahwa cinta Mei Lianhua kepadanya kini telah berubah menjadi kebencian. Meskipun ia membenci apa yang telah dilakukan Mei Lianhua dan Mo Buhui, ia tetap mengerti mengapa mereka melakukannya. Tidak seorang pun akan mau menderita demi orang lain. Namun, mereka tidak menyadari bahwa karena pengkhianatan yang dialami Xiang Shaoyun, dia sangat membenci pengkhianatan kepercayaan semacam itu. Itulah mengapa Xiang Shaoyun tidak repot-repot memberi Mei Lianhua kesempatan untuk menjelaskan dirinya. Ketika Xiang Shaoyun dan Xia Liuhui tiba di restoran, mereka menjadi pusat perhatian. Setelah keributan sebelumnya, semua orang sekarang tahu siapa Xiang Shaoyun. Dia adalah pemilik fisik bintang 5 dan telah membuat keributan besar. Hampir mustahil untuk tidak mengenalnya di istana Aula Bela Diri. Xiang Shaoyun tidak memperhatikan mereka semua. Bahkan, dia berpikir dalam hati bahwa dirinya masih terlalu lemah. Jika tidak, dia tidak akan membutuhkan kakak laki-lakinya untuk menyelamatkannya hari ini. Saat Xiang Shaoyun sedang berpikir keras, seseorang duduk di mejanya. Kakak senior, apakah Anda salah tempat duduk? Tanya Xia Liuhui. Hal itu menyadarkan Xiang Shaoyun dari lamunannya. Saat mengangkat kepalanya, dia tertawa dan berkata, haha, keponakan seperguruanku ada di sini. Aku baru saja akan mencarimu. Begitukah? Kukira kau sudah benar-benar melupakanku, kata pendatang baru itu dengan acuh tak acuh. Tentu saja, orang yang oleh Xiang Shaoyun disebut keponakan bela diri adalah Wang Zhenchuan, orang yang ingin menjadi murid Zi Changhe. Tidak mungkin. Aku tidak pernah melupakanmu, kata Xiang Shaoyun cepat. Ia semakin bersemangat saat berkata, keponakan bela dirimu, paman bela dirimu akan mentraktirmu makan terlebih dahulu. Nanti aku akan membawamu menemui gurumu. Tidak, terima kasih, aku sudah makan. Aku akan menunggumu di sini saja, jawab Wang Zhenchuan sebelum menutup mulut dan matanya, lalu duduk di sana dengan tenang. Kakak senior, jangan malu. Ikut bergabung. Xia Liuhui juga mengajak Wang Zhenchuan bergabung. Sayangnya, Wang Zhenchuan bersikap seolah-olah tidak mendengar apapun. Dia duduk di sana dengan tenang, tanpa memberikan respons apapun. Undangan yang diabaikan itu menempatkan Xia Liuhui dalam posisi yang canggung. Jangan hiraukan dia. Kita akan berpesta. Xiang Shaoyun tidak mempermasalahkannya karena dia mengerti tipe orang seperti apa Wang Zhenchuan itu, jadi dia mulai makan. Tak lama kemudian, mereka selesai makan. Xia Liuhui yang bijaksana memutuskan untuk pamit lebih dulu. Adapun Xiang Shaoyun, dia pergi mengantar Wang Zhenchuan ke kediaman Zi Changhe.
Dalam perjalanan ke sana, Xiang Shaoyun berbicara kepada Wang Zhenchuan, kau seharusnya sudah tahu tentang apa yang terjadi padaku, kan? Jika kau berada di bawah kakakku, itu berarti kau juga akan melawan tetua ke-13. Kau akan mengalami kesulitan di masa depan. Pikirkan baik-baik hal ini. Aku tahu, kata Wang Zhenchuan tanpa ekspresi. Pada titik ini, bahkan Xiang Shaoyun pun tidak tahu harus berkata apa lagi. Namun, ia sangat menghormati sikap teguh Wang Zhenchuan. Tak lama kemudian, mereka tiba di kediaman Zi Changhe. Seolah itu rumahnya sendiri, Xiang Shaoyun mendorong pintu dan masuk. Di sisi lain, Wang Zhenchuan berdiri di luar dan tidak berani masuk. Sebaliknya, dia berkata, aku akan menunggu panggilan tetua di sini. Panggil aku. Ikutlah denganku, kata Xiang Shaoyun sebelum menyeret Wang Zhenchuan ke halaman. Kakak senior, lihat, aku menemukan seorang murid dengan bakat luar biasa. Mari, lihat. Xiang Shaoyun mulai berteriak begitu memasuki halaman. Omong kosong apa lagi yang kau bicarakan kali ini? Suara Zi Changhe terdengar lantang. Tidak, jangan basa-basi. Kamu akan tahu setelah melihatnya, jawab Xiang Shaoyun. Zi Changhe berjalan keluar dari gedung. Ia pertama kali melirik Xiang Shaoyun sebelum memfokuskan pandangannya pada Wang Zhenchuan. Murid istana dalam, Wang Zhenchuan, memberi hormat kepada tetua Zi. Wang Zhenchuan memberi hormat kepada Zi Changhe dengan penuh hormat. Lupakan basa-basi, jawab Zi Changhe. Kemudian, dia berkata dengan dingin, aku tidak berniat menerima murid untuk saat ini. Kalian boleh pergi. Jika dia benar-benar ingin menerima seorang murid, dia pasti sudah melakukannya sejak lama. Mengapa dia menunggu sampai sekarang? Saat ini, satu-satunya fokusnya adalah pada kultivasi, berharap suatu hari nanti dia bisa meninggalkan tempat ini dan menuju dunia yang lebih besar di luar sana. Adapun Xiang Shaoyun, dia adalah pengecualian yang terlalu berbakat bahkan bagi Zi Changhe untuk diabaikan. Ketika Wang Zhenchuan mendengar betapa teguhnya Zi Changhe berbicara, wajahnya menjadi muram. Kakak senior, saya dapat melihat bahwa dia memiliki postur tubuh yang unik yang memberinya bakat luar biasa dalam hal kultivasi bela diri. Bahkan, dia hanya sedikit lebih rendah dari saya. Bagaimana mungkin Anda melewatkan permata yang belum diasah seperti ini? Xiang Shaoyun berbicara mewakili Wang Zhenchuan. Zi Changhe mengabaikan Xiang Shaoyun dan bertanya kepada Wang Zhenchuan, jika ingatanku tidak salah, kau memiliki fisik bintang 3, kan? Wang Zhenchuan mengangguk, ya. 3 bintang itu luar biasa. Kau memiliki potensi untuk memasuki alam transformasi. Tapi, akan sulit untuk melampaui itu. Zi Changhe menghela napas. Wang Zhenchuan mengalihkan pandangannya dan membungkuk sambil berkata, murid ini mengerti. Kemudian, dia berbalik untuk pergi. Dia mengerti bahwa Zi Changhe menolaknya. Tunggu sebentar, teriak Xiang Shaoyun dengan lantang. Lalu, dia menatap Zi Changhe dan berkata, kakak senior, saya sudah memutuskan bahwa dia akan menjadi keponakan bela diri saya. Apa yang harus saya lakukan agar Anda menerimanya sebagai murid Anda? Zi Changhe mengerutkan kening dan berkata, berhenti main-main. Kakak senior, menurutmu pemilik fisik bintang 3 tidak akan mencapai jauh di masa depan? Kau salah. Bintang yang terbangun hanyalah representasi dari potensi bawaan seseorang, tetapi bukan representasi akurat dari masa depannya. Bahkan, ada banyak ahli setingkat dewa yang hanya membangkitkan sejumlah kecil bintang namun tetap mencapai level yang jauh melampaui banyak orang lain melalui ketekunan dan kerja keras, kata Xiang Shaoyun dengan sungguh-sungguh. Baik Zi Changhe maupun Wang Zhenchuan terguncang ketika mendengar kata-kata itu. Dalam pemahaman mereka, jumlah bintang mewakili segalanya. Tetapi kata-kata Xiang Shaoyun seolah membuka dunia baru di hadapan mereka. Mungkin kau benar. Ketekunan dan kerja keras sama pentingnya. Tapi tak seorang pun bisa menyangkal bahwa jumlah bintang mewakili potensi seseorang, kata Zi Changhe. Kemudian ia berkata kepada Wang Zhenchuan, kau saat ini adalah kultivator alam astral tahap pertama, tahap ketiga, tingkat yang cukup baik di antara murid-murid inti. Aku yakin kau pasti telah bekerja keras. Baiklah, aku akan memberimu kesempatan. Jika kau bisa mencapai alam astral tahap keempat dalam 2 bulan, aku akan menerimamu sebagai muridku. Semakin tinggi level seorang kultivator, semakin banyak energi yang dibutuhkan kultivator tersebut untuk naik ke level berikutnya. Dengan demikian, kecepatan kenaikan level hanya akan melambat seiring bertambahnya kekuatan. Tidak akan mudah bagi kultivator alam astral tahap pertama, tahap ketiga, untuk mencapai alam astral tahap keempat hanya dalam 2 bulan. Meskipun begitu, Wang Zhenchuan sama sekali tidak tampak patah semangat. Sebaliknya, ia berkata dengan gembira, terima kasih banyak, Tetua Zi, atas kesempatan ini. Saya tidak akan mengecewakan Anda. Bab 56.
Akhirnya Xiang Shaoyun dan Wang Zhenchuan meninggalkan kediaman si Changhe. Terima kasih. Wang Zhenchuan berterima kasih kepada Xiang Shaoyun. Xiang Shaoyun melambaikan tangannya. Jangan khawatir. Lagi pula aku tidak melakukan banyak hal. Kakakku terlalu keras kepala. Saya rasa permintaan tetua Si masuk akal. Wajar jika seseorang menginginkan murid yang luar biasa, kata Wang Zhenchuan. Gelombang niat bertempur muncul dalam dirinya saat ia melanjutkan, naik satu tingkat dalam 2 bulan memang cukup sulit, tetapi saya yakin saya akan mampu melakukannya. Baguslah kau memiliki kepercayaan diri. Aku akan menunggumu menjadi keponakan bela diriku, kata Xiang Shaoyun. Dia mengagumi keteguhan hati Wang Zhenchuan. Sebelum tingkat kultivasimu melampaui tingkatku, aku tidak akan mengakuimu sebagai paman bela diriku, jawab Wang Zhenchuan dengan serius. Haha, itu bukan masalah sama sekali, Xiang Shaoyun tertawa terbahak-bahak sebelum menyerahkan botol giok kepada Wang Zhenchuan. Anggap saja ini sebagai hadiah dari paman bela dirimu pada kesempatan pertemuan pertama kita. Dengan benda ini, akan sangat mudah untuk memenuhi permintaan kakak senior saya. Dengan takjub, Wang Zhenchuan mengambil botol itu dan membukanya. Ia melihat ke dalam dan melihat setetes cairan yang berdenyut, berkilauan, dan tembus pandang. Pada saat yang sama, aroma yang tampaknya tak tertahankan menyembur keluar dari botol itu. Ini adalah cairan spiritual, seru Wang Zhenchuan dengan cemas. Ya, mata air bintang bumi. Berusahalah keras untuk menjadi keponakan bela diri saya, kata Xiang Shaoyun sambil menepuk bahu Wang Zhenchuan sebelum pergi. Mata air bintang bumi. Wang Zhenchuan benar-benar tercengang. Cairan seperti ini akan sangat langka bahkan di dalam istana aula bela diri, namun saat ini ia memiliki setetes cairan itu tepat di tangannya. Dengan setetes cairan ini, menembus ke tahap selanjutnya bahkan tidak akan menjadi masalah lagi. Sambil menatap punggung Xiang Shaoyun yang tampak riang, Wang Zhenchuan menggenggam botol itu erat-erat dan berteriak, paman bela diri. Xiang Shaoyun kembali ke kediamannya, memberi makan Little White beberapa makanan yang dibelinya dari restoran, lalu langsung menuju ke aula batas. Meskipun Zi Changhe memberinya waktu 2 hari untuk menguasai teknik tombak petir hingga 70%, dia tidak terburu-buru. Prioritasnya saat ini adalah meningkatkan kekuatannya terlebih dahulu. Dan di seluruh istana balai bela diri, balai batas adalah tempat kultivasi yang paling cocok untuknya. Jika orang lain mengetahuinya, mereka akan mengutuknya karena dianggap aneh. Semua orang ingin melampaui batas kemampuan mereka dan menjadi lebih kuat. Sayangnya, batas kemampuan bukanlah sesuatu yang mudah dilampaui. Xiang Shaoyun tiba di aula batas sekali lagi, dan pengawas tersenyum ketika melihatnya. Nak, baru sebentar kita bertemu, dan kau sudah membuat keributan sebesar ini. Kau benar-benar luar biasa. Pohon itu mungkin ingin tetap diam, tetapi angin mungkin tidak mengizinkannya. Lagi pula, aku tidak punya pilihan lain. Xiang Shaoyun mengangkat bahu. Pohon yang lebih tinggi biasanya akan tumbang diterpa angin, ingatlah itu, kata pengawas. Ya, aku akan mengingatnya, kata Xiang Shaoyun. Kemudian dia bertanya, jadi, sebagai kultivator alam astral tingkat pertama, ruangan mana yang harus aku tantang? Kamar ketiga bisa digunakan, jawab pengawas itu. Setelah jeda singkat, dia mengingatkan, hati-hati, dan jangan sampai dimakan. Ruangan ketiga. Bukankah itu berarti hanya ada 2 ruangan untuk alam dasar, gumam Xiang Shaoyun penasaran sambil menuju ke ruangan ketiga. Kali ini, dia benar-benar mempersiapkan diri sebelum masuk. Dia tidak ingin menderita saat melangkah masuk ke ruangan itu seperti yang terjadi di 2 ruangan sebelumnya. Xiang Shaoyun melangkah masuk ke ruangan itu, dan tidak seperti 2 ruangan sebelumnya, dia tidak langsung merasakan tekanan yang kuat. Sebaliknya, dari berbagai sudut ruangan, 10 makhluk iblis menatapnya dengan agresif. Ke-10 dari mereka adalah serigala merah iblis tingkat menengah level 1. Masing-masing dari mereka sebesar sapi, bulunya merah seperti darah. Mata mereka dipenuhi dengan haus darah, dan sekali menatap mata mereka sudah cukup untuk menanamkan rasa takut di hati seseorang. 10 iblis menengah tingkat 1 memiliki kekuatan yang hampir sama dengan 10 kultivator alam astral tingkat pertama. Bahkan kultivator alam astral tingkat kedua pun akan lari ketakutan hanya dengan melihat makhluk-makhluk buas ini. Lagi pula, makhluk iblis jauh lebih ganas daripada manusia. Secara umum, kekalahan di tangan makhluk iblis sama artinya dengan kematian. Pantas saja pengawas mengingatkan saya untuk berhati-hati. Jadi ini ruangan para binatang buas. Xiang Shaoyun menjilat bibirnya. Ketika salah satu serigala merah melolong, serigala-serigala lainnya mulai bergerak. Mereka sudah menganggap Xiang Shaoyun sebagai mangsa dan saat ini sedang berencana untuk mencabik-cabik Xiang Shaoyun. 9 serigala menyerang bersamaan, menciptakan pemandangan yang cukup menakutkan. Xiang Shaoyun berteriak kepada mereka,
saat pertama kali aku memasuki pegunungan 100 binatang, serigala seperti kalianlah yang membuatku kencing di celana karena ketakutan. Hari ini, aku akan menikmati balas dendamku. Alih-alih mundur, Xiang Shaoyun maju untuk menghadapi serigala-serigala itu. Dia menyerang dengan tangan kosong dan melayangkan pukulan ke serigala tercepat. Jurus Qi yang mengamuk, kekuatan penuh. Tak ada sedikit pun energi astral yang terlihat di sekitar pukulan itu, namun entah mengapa, pukulan itu membawa momentum yang sangat dahsyat. Bang! Sebelum serigala itu mencapai Xiang Shaoyun, pukulan itu mengenainya. Hidung serigala itu menyemburkan kabut darah, dan serigala itu terlempar ke udara sambil meratap menyedihkan. Pada saat itu, dua serigala lain datang, menyerang Xiang Shaoyun dari dua sudut berbeda. Mereka mencakar Xiang Shaoyun dengan cakar mereka, dan dari ketajaman cakar mereka, dipastikan akan melukai jika mengenai sasaran. Pada saat yang sama, serigala-serigala lain juga datang dari beberapa arah berbeda. Bisa dikatakan bahwa Xiang Shaoyun saat ini tidak memiliki jalan keluar. Karena semua jalan telah diblokir, aku akan membuka jalan melalui pembantaian, sumpah Xiang Shaoyun. Tubuhnya berkedut, dan kakinya melesat ke depan. Angin kencang menerpa. Tendangan angin kencang Gale Winds Kick menghususkan diri dalam kecepatan, dan setiap tendangannya seperti angin, cepat dan sulit ditangkap. Ini adalah teknik yang sempurna untuk menghadapi serigala-serigala ini, dan tendangan Xiang Shaoyun seketika membuat dua serigala yang mendekat terpental. Xiang Shaoyun bukanlah kultivator alam astral tingkat pertama biasa. Sebaliknya, ia memiliki kemampuan bertarung setara dengan kultivator alam astral tingkat ketiga. Serangannya, begitu mengenai sasaran, cukup untuk membuat serigala-serigala itu tidak dapat berdiri lagi. Xiang Shaoyun sudah berpengalaman membunuh binatang buas iblis setelah perjalanannya ke pegunungan 100 binatang. Dengan demikian, setelah bentrokan awal, niat bertarungnya menyala saat dia mulai menyerang serigala-serigala itu. Kakinya mencambuk setiap saat. Setiap tendangan sangat berat, dan sebelum serigala-serigala itu dapat mendekatinya, mereka terlempar jauh. Melolong. Melolong. Tak lama kemudian, kesembilan serigala itu tak mampu lagi berdiri. 3 di antaranya sudah mati, dan sisanya sangat lemah. Satu serigala telah melukai punggung Xiang Shaoyun, tetapi lukanya tidak terlalu serius. Serigala terakhir melolong ke arah Xiang Shaoyun sebelum akhirnya menyerang. Serigala ini adalah iblis menengah tingkat 2, dan jelas lebih cerdas daripada serigala lainnya. Setiap serangannya dilancarkan dari sudut yang rumit dengan kekuatan yang tepat dan waktu yang paling sesuai. Serigala itu hampir membuat Xiang Shaoyun terhempas ke tanah, dan luka baru muncul di bahunya. Rasa sakit yang tajam itu menggerogoti pikirannya. Kau pasti raja para serigala ini, kan? Sayang sekali, kau masih terlalu lemah, kata Xiang Shaoyun lalu menyerang. Serigala itu melolong dan menyerbu maju untuk menemui Xiang Shaoyun. Rahangnya terbuka lebar dan mengarah tepat ke kepala Xiang Shaoyun. Tepat sebelum mereka bertabrakan, Xiang Shaoyun tiba-tiba menggeser tubuhnya dan menghindari benturan langsung. Saat melewati serigala itu, dia mengayunkan telapak tangannya ke belakang. Pohon palem pemecah awan. Telapak tangan itu turun dengan kekuatan yang dahsyat, momentum yang mampu menghancurkan bebatuan, kekuatan yang akan sulit dihentikan oleh serigala. Bab 57. Sekelompok iblis tingkat menengah level 2 dan 9 iblis tingkat menengah level 1 puncak bukanlah sesuatu yang bisa dihadapi oleh kultivator alam astral tingkat pertama biasa. Bahkan kultivator alam astral level 2 pun akan tak berdaya. Tapi ini bukan apa-apa bagi Xiang Shaoyun. Dalam waktu kurang dari 1 jam, dia mengalahkan ke-10 serigala itu, dan rekor ruang batas ketiga pun terpecahkan. Ketika Xiang Shaoyun keluar dari ruang batas, pengawas menghampirinya dan berkata, "Kau gagal, ya. Tapi kau tetap berhasil keluar dengan selamat. Dan kau hampir berhasil bertahan 1 jam di dalam juga. Berusahalah lebih keras lain kali. Kau hanya perlu bertahan di dalam selama 1 jam, dan itu akan dihitung sebagai penyelesaian." Apa? Hanya dengan tinggal 1 jam sebelum pergi sudah dianggap sebagai penyelesaian, tanya Xiang Shaoyun dengan heran. Ya, sejujurnya, banyak orang telah meninggal saat mencoba memasuki ruangan ketiga. Kamu sangat beruntung bisa keluar hidup-hidup. Jangan berkecil hati atas kegagalanmu. Datang lagi saat kamu lebih kuat. Aku percaya kamu akan berhasil, kata pengawas itu menghibur Xiang Shaoyun. Tunggu dulu. Mengalahkan semua serigala pun tidak dianggap sebagai penyelesaian, tanya Xiang Shaoyun ragu-ragu. Tentu saja tidak, jawab pengawas itu karena kebiasaan, tetapi kemudian, di tengah kalimatnya, dia menyadari apa yang sebenarnya dikatakan Xiang Shaoyun. Suaranya meninggi 1 oktav saat dia berseru, "Tunggu, apa? Kau mengalahkan semua serigala merah. Kau bisa periksa di dalam. Jika ini tidak dianggap sebagai penyelesaian, pasti akan sangat menyedihkan." Xiang Shaoyun mengangkat bahu tanpa daya.
Pengawas itu sudah menerobos masuk ke ruangan sebelum Xiang Shaoyun menyelesaikan kalimatnya. Ketika dia melihat serigala-serigala itu tergeletak di mana-mana di tanah, jantungnya berdebar kencang. Jadi, apakah ini dihitung? Jika ya, saya ingin menantang ruangan berikutnya, tanya Xiang Shaoyun. Ya, tentu saja. Pasti, pengawas itu menegaskan 3 kali berturut-turut. Kemudian dia menambahkan, tidak akan ada keadilan jika bahkan ini pun tidak dianggap sebagai penyelesaian. Seandainya ia tidak menyadari dengan jelas bahwa Xiang Shaoyun hanyalah kultivator alam astral tingkat pertama, ia pasti sudah mulai curiga bahwa Xiang Shaoyun menyembunyikan kekuatannya selama ini. Bagus. Kalau begitu, aku akan mencoba ruangan berikutnya. Ruangan ini agak membosankan, kata Xiang Shaoyun. Kemudian, dia melanjutkan ke ruangan batas keempat. Sambil menatap punggung Xiang Shaoyun, pengawas itu tak kuasa menahan diri untuk mengumpat dalam hati, anak ini aneh. Setelah terdiam sejenak, ia memutuskan, tidak, ini terlalu penting. Aku harus memberitahu kepala istana. Anak ini tidak hanya sangat berbakat, tetapi juga memiliki potensi yang luar biasa. Bahkan, kemungkinan besar ia jauh lebih menakutkan daripada Qin Yin. Maka, dia berlari keluar dan berteriak, "Hei!" Saat dia memanggil, sesosok muncul entah dari mana dan menjawab, "Di sini. Ambil medali perintahku dan segera beritahu kepala istana untuk datang," perintah pengawas itu. Sosok itu menerima medali tersebut sebelum menghilang tepat di tempatnya berdiri. Sementara itu, Xiang Shaoyun telah tiba di ruang batas keempat. Dia mendorong pintu hingga terbuka dan masuk tanpa ragu-ragu. Ruang keempat berbeda dari ruang ketiga. Di sini, tidak ada binatang buas iblis. Sebaliknya, di dalam ruangan itu terdapat alam ilusi. Di dalam alam ilusi tersebut, banyak iblis mengerikan dan monster menakutkan lainnya akan muncul. Ilusi itu sangat nyata dan terutama berfungsi untuk menyerang para penantang di ruangan itu dengan rasa takut yang hebat. Saat Xiang Shaoyun melangkah masuk, apa yang dilihatnya sangat menakutkan. Astaga! Kenapa ada begitu banyak monster menakutkan? Apakah mereka nyata? Wuh! Suara-suara menakutkan bergema di udara berulang kali, membuat bulu kuduk merinding ketakutan. Xiang Shaoyun juga merasakan bulu kuduknya berdiri karena pemandangan menyeramkan yang dilihatnya. Secara refleks, ia menghunus pedang serigala emasnya dan mulai menebas monster-monster itu. Menjauh dariku. Xiang Shaoyun menebas dengan brutal. Namun, para monster itu sama sekali tidak terpengaruh. Bahkan setelah ditebas, mereka masih menerkam Xiang Shaoyun dan menggigitnya. Monster-monster itu tampak sangat nyata. Bahkan gigitan mereka terasa nyata. Xiang Shaoyun berdarah karenanya, dan rasa sakit itu membuatnya mulai berteriak. Dia terus mengayunkan pedangnya dengan liar dan bahkan menggunakan energi astralnya dalam upaya untuk menghancurkan semua monster itu. Sayangnya, serangannya sama sekali tidak berpengaruh pada mereka. Bahkan setelah monster-monster itu terpotong-potong, potongan-potongan itu kembali menyatu membentuk monster baru. Monster-monster ini benar-benar tak terkalahkan. Dalam sekejap mata, Xiang Shaoyun sepenuhnya tenggelam dalam lautan monster. Xiang Shaoyun tidak hanya merasakan sakit fisik akibat gigitan, tetapi juga rasa sakit yang begitu hebat hingga mencapai jiwanya. Rasa sakit yang hebat itu hampir membuatnya kehilangan kesadaran saat itu juga. Satu-satunya yang ia rasakan adalah tubuh fisiknya telah sepenuhnya dimakan oleh monster-monster itu, dan sekarang giliran jiwanya yang akan dimakan. Kematian tidak pernah terasa sedekat ini. Apakah aku akan mati di sini? Xiang Shaoyun bertanya dengan sisa kesadarannya yang terakhir. Tiba-tiba, bayangan pengkhianatan yang telah ia derita di masa lalu terputar kembali dalam pikirannya, dan kesedihan mendalam muncul di hatinya, yang menyebabkan gelombang tekad meledak dari dalam dirinya. Dia berteriak, bagaimana aku bisa mati seperti ini sebelum merebut kembali apa yang telah diambil dariku? Pergi sana, kalian semua. Ia menggigit lidahnya hingga berdarah, yang membantunya mendapatkan kembali sebagian kesadarannya. Segera, ia mengedarkan buku pedoman penakluk surga dan melantunkan, hidup adalah khawatir, khawatir adalah menderita. Tanpa kelahiran, tidak ada kematian. Tanpa kegelapan, tidak ada cahaya. Tanpa tinggi, tidak ada rendah. Kehidupan berasal dari ketiadaan. Ketiadaan dapat melahirkan sesuatu, dan sesuatu dapat kembali menjadi ketiadaan. Pola pikir seseorang membentuk bagaimana ia memandang dunia. Itu adalah mantra Buddha, yang membantu menenangkan pikiran. Setelah mengulangi mantra itu berkali-kali, Xiang Shaoyun tampaknya memasuki kondisi pikiran yang unik. Ia merasakan bahwa dirinya kini berada di luar dunia fana dan dapat memandang dunia fana beserta segala kekhawatirannya hanya sebagai pengamat, melihat menembus penampilan dunia sementara semua emosi manusia meninggalkannya. Hal ini memberinya sedikit gambaran tentang bagaimana rasanya berada di luar manusia, di luar hal-hal duniawi.
Tanpa disadarinya, monster-monster di dalam jiwanya semuanya mundur, dan rasa sakit di tubuh fisiknya pun lenyap. Dunia menjadi sunyi. Tiba-tiba, dia membuka matanya. Monster-monster itu masih ada di sana, memperlihatkan cakar dan taring mereka kepadanya. Hancurkan, gumam Xiang Shaoyun acuh tak acuh saat dua pancaran cahaya keluar dari matanya. Kedua pancaran cahaya itu menembus semua monster, menghancurkan ilusi di sekitarnya. Pada saat itulah Xiang Shaoyun menyadari bahwa ruangan ini hanya menguji kekuatan tekad seseorang. Kekuatan dan tingkat kultivasi seseorang tidak berperan di sini. Mereka yang tidak memiliki tekad yang cukup kuat akan terjebak di sini, dan bahkan jika mereka tidak mati, mereka akan menjadi gila. Sebagai perbandingan, ruangan ini jauh lebih menakutkan daripada ruangan ketiga. Ruang batas keempat, selesai. Satu giok kongregasi bintang akan diberikan sebagai hadiah, sebuah suara tanpa emosi tiba-tiba terdengar. Xiang Shaoyun memfokuskan pandangannya dan melihat sebuah liontin giok hijau berkilauan muncul di platform di hadapannya. Itu adalah hadiahnya karena telah menyelesaikan tantangan di ruangan ini. Aku tidak menerima apapun seperti ini dari tiga ruangan pertama, tetapi mereka memberiku sesuatu seperti ini untuk ruangan keempat. Bagus sekali, gumam Xiang Shaoyun gembira sebelum mengambil giok itu. Dia menimbang giok itu di tangannya dan bergumam kecewa, giok bintang omong kosong apa ini? Paling-paling, ini hanya layak disebut giok bintang berkualitas rendah. Bab 58. Giok pengumpul bintang adalah giok ajaib yang mampu mengumpulkan energi astral, dan sangat membantu dalam meningkatkan kecepatan seorang kultivator dalam mengumpulkan energi astral. Dalam arti tertentu, giok ini merupakan alat untuk membantu meningkatkan kekuatan seseorang, dan setiap giok semacam itu sangat mahal. Bahkan, giok ini lebih mahal daripada obat spiritual biasa. Xiang Shaoyun awalnya berharap menerima giok pengumpul bintang asli, tetapi yang diterimanya malah giok bintang berkualitas rendah. Giok yang disebut giok bintang itu hanyalah giok yang mampu mengumpulkan sedikit energi astral, dan efeknya jauh lebih lemah dibandingkan giok pengumpul bintang asli. Nak, kau menyebut giok kumpulan bintang itu giok bintang rendahan, sebuah suara jengkel terdengar dari luar ruangan. Suara itu datang begitu tiba-tiba sehingga Xiang Shaoyun terkejut. Seorang lelaki tua berdiri di luar pintu. Penampilannya biasa saja, bahkan cenderung biasa saja. Namun, ia juga memancarkan keagungan tertentu, yang menginspirasi kekaguman pada semua orang yang memandanginya. Pengawas berdiri di samping lelaki tua itu. Dari sikap hormatnya, jelas bahwa lelaki tua ini bukanlah orang biasa. Lelaki tua itu adalah kepala istana balai bela diri saat ini, Yang Gao Chuan. Ia adalah salah satu ahli terkuat di istana balai bela diri. Siapa kau? Tanya Xiang Shaoyun karena dia belum pernah bertemu Yang Gao Chuan sebelumnya. Inilah kepala istana kami yang terhormat, perkenalkan pengawas itu. Ah, jadi ini Tuan Istana yang terhormat. Senang bertemu dengan Anda, Tuan Istana. Xiang Shaoyun tetap tenang dan memberi hormat kepada Tuan Istana. Ketika Yang Gao Chuan melihat betapa tenangnya Xiang Shaoyun, sedikit rasa takjub terlintas di matanya. Jelas, reaksi Xiang Shaoyun telah mengejutkannya. Rasa takjub itu tidak bertahan lama di matanya saat ia melanjutkan perkataannya, kau Xiang Shaoyun. Aku sudah lama mendengar namamu. Ini pertama kalinya aku melihatmu, dan kau memang tidak mengecewakan. Kau benar-benar telah melampaui dua batasan berturut-turut. Tuan Istana terlalu baik hati dengan pujiannya, kata Xiang Shaoyun dengan rendah hati, sesuatu yang jarang terlihat. Tapi mengapa Anda mengklaim bahwa giok kumpulan bintang itu adalah produk murahan? Pernahkah Anda melihat giok kumpulan bintang yang asli sebelumnya? Tanya Yang Gao Chuan. Haha, bagaimana mungkin? Aku hanya merasa bahwa giok pengumpul bintang ini terasa berbeda dari yang tercatat dalam buku-buku. Lihat saja warna dan kilaunya. Cukup jelas. Bahkan jika giok ini dapat mengumpulkan energi astral, jumlah yang terkumpul akan sangat terbatas, jelas Xiang Shaoyun sambil tertawa terbahak-bahak. Sebenarnya, dia pernah melihat giok pengumpul bintang asli sebelumnya. Dia hanya terlalu malu untuk mengakuinya. Kau punya mata yang tajam. Giok pengumpul bintang ini bukanlah giok pengumpul bintang berkualitas tinggi yang sesungguhnya, tetapi cukup baik untuk kultivator alam astral. Giok ini dapat meningkatkan kecepatan kultivasimu setidaknya 30%, kata Yang Gao Chuan. Hehe, benar. Tapi tetap lebih baik daripada tidak ada sama sekali. Xiang Shaoyun tersenyum dan menyimpan giok pengumpul bintang itu. Sepertinya nafsu makanmu cukup besar, nak. Karena kamu berhasil menembus dua batasan berturut-turut, aku bisa memberimu hadiah tambahan, kata Yang Gao Chuan. Benarkah? Bisakah aku mendapatkan apapun yang aku inginkan, seperti senjata, teknik pertempuran, atau bahkan obat-obatan spiritual, tanya Xiang Shaoyun dengan gembira. Ya, aku bahkan bisa memperingatkan tetua ke-13 atas namamu jika kau mau, janji Yang Gao Chuan.
Tidak, aku tidak membutuhkannya. Lagi pula, dia tidak akan berani melakukan apapun jika aku tetap di sini, kata Xiang Shaoyun. Kemudian dia melanjutkan, jika memungkinkan, bisakah kepala istana memberiku hadiah berupa senjata tingkat 3 atau 4, teknik pertempuran, dan obat-obatan spiritual. Kurasa itu sudah yang terbaik yang bisa diberikan istana balai bela diri. Setelah Xiang Shaoyun mengatakan itu, wajah pengawas menjadi gelap sambil mengumpat dalam hati, anak ini benar-benar banyak bicara. Apa maksudnya dengan, mereka sudah yang terbaik? Haha, itu permintaan yang cukup besar. Yang Gaochuan terkekeh dan berkata, karena kau telah melanggar 2 batasan berturut-turut, aku hanya akan memberimu 2 hadiah. Kau bisa memilih antara senjata tingkat 3, teknik pertempuran, dan obat spiritual tingkat rendah. Ketika Xiang Shaoyun mendengar itu, dia menjawab dengan muram, kalau begitu, aku akan melanggar batasan lain. Jika kamu bisa melampaui batas berikutnya, aku akan menggandakan hadiahmu, janji Yang Gaochuan. Oke. Kalau begitu, aku akan pergi duluan, kata Xiang Shaoyun dan langsung menuju ke ruangan kelima. Setelah Xiang Shaoyun pergi, pengawas berkata, namun batas selanjutnya hanya dapat ditembus oleh mereka yang berada di tingkat ketiga alam astral atau lebih tinggi. Saya rasa anak ini juga tidak akan kesulitan melampaui batas itu, kata Yang Gaochuan, membuat pengawas itu terkejut. Setelah 1 jam, Xiang Shaoyun keluar dari ruang batas kelima. Tubuhnya dipenuhi luka, tampak dalam kondisi yang cukup menyedihkan. Untungnya, organ vitalnya masih terlindungi dengan baik. Dia juga melanggar batas kelima, teriak pengawas itu. Dia telah menatap lempengan giok di depan ruangan kelima sepanjang waktu. Lempengan giok itu meredup, menandakan bahwa penantang telah berhasil. Fiuh! Ruangan itu benar-benar berbahaya. Jebakan ada di mana-mana, dan kesalahan sekecil apapun bisa berakibat fatal. Aku bahkan terpaksa menggunakan senjataku, gerutu Xiang Shaoyun. Dia masih merasakan sedikit rasa takut ketika mengingat banyaknya jebakan di ruangan kelima. Meskipun memiliki kemampuan bertarung yang setara dengan kultivator alam astral tingkat ketiga, dia hampir gagal dalam tantangan tersebut. Untungnya, dia memiliki karunia insting dan 9 langkah neter milik Overlord. Jika tidak, bahkan jika dia selamat, dia akan mengalami luka serius. Namun, keuntungan yang didapatnya dari ruangan ini sangat besar. Dia telah menggunakan teknik tombak petir untuk mengatasi banyak jebakan, yang greatly meningkatkan penguasaannya atas teknik tersebut. Bagaimanapun, pertempuran sebenarnya akan selalu menjadi cara terbaik bagi seseorang untuk berkembang. Selain itu, dia juga dapat merasakan bahwa dia tidak jauh dari alam astral tahap kedua sekarang. Hebat! Bagus sekali, kata Yang Gaochuan, matanya berbinar-binar. Kemudian, dia menghela napas sebelum berkata, sepertinya akan ada kejutan dalam pertempuran kota kali ini. Sayang sekali kita hanya punya waktu setengah tahun sebelum itu. Kita akan sedikit kekurangan waktu. Dengan heran, pengawas itu berkata, pertempuran kota-kota. Tuan Istana, Anda sedang memikirkan. Sebelum Xiang Shaoyun menyelesaikan kalimatnya, Yang Gaochuan menyela dengan lambaian tangan. Yang Gaochuan berkata kepada Xiang Shaoyun, katakan padaku. Apa yang kau inginkan sebagai imbalanmu? Oh, itu bisa menunggu. Pertanyaanku adalah, apakah hadiahnya akan dilipat gandakan lagi jika aku melampaui batas berikutnya? Tanya Xiang Shaoyun. Sekali lagi, Yang Gaochuan dan pengawas itu tercengang. Kau yakin ingin menantang ruangan lain? Tanya Yang Gaochuan setelah pulih dari keterkejutannya. Jika hadiahnya dilipat gandakan, saya akan mempertimbangkan untuk melakukannya, jawab Xiang Shaoyun. Pertimbangkan baik-baik. Bahkan kultivator alam astral tingkat keempat atau kelima mungkin tidak akan selamat melewati ruangan berikutnya, Yang Gaochuan memperingatkan. Bagaimana kita bisa tahu tanpa mencoba? Xiang Shaoyun tampaknya tidak keberatan. Tentu. Jika kau bisa bertahan bahkan setengah jam di ruangan ke-6, aku akan menghitung itu sebagai penyelesaian dan akan menggandakan hadiahmu lagi, kata Yang Gaochuan. Secara umum, setiap ruangan batas sesuai dengan tingkat kekuatan yang berbeda. Misalnya, ruangan pertama sesuai dengan alam dasar tahap ke-7, ruangan kedua sesuai dengan siapapun di alam dasar, ruangan ketiga sesuai dengan mereka yang baru saja memasuki alam astral, dan seterusnya. Adapun ruangan ke-6, sesuai dengan mereka yang berada di antara tahap ke-4 dan ke-5 alam astral. Bertahan selama 1 jam di salah satu ruangan akan dihitung sebagai penyelesaian. Kali ini, Yang Gaochuan membuat pengecualian dan mengizinkan Xiang Shaoyun untuk tinggal hanya selama setengah jam. Dalam arti tertentu, dia mengurangi separuh tantangan batas untuknya. Tetapi tentu saja, Xiang Shaoyun tetap menciptakan rekor baru dengan mencapai ruangan ke-6 ketika dia hanyalah seorang kultivator alam astral tingkat pertama. Bab 59. Melihat Xiang Shaoyun menuju ruangan ke-6,
pengawas bertanya dengan cemas, Tuan Istana, apakah ini akan baik-baik saja? Tidak akan terjadi hal buruk. Karena dia berani mencobanya, itu hanya berarti dia belum mencapai batas kemampuannya. Aku sangat menantikan kejutan yang akan dia berikan padaku, kata Yang Gaochuan. Setelah jeda sejenak, dia bergumam, benar, ada seorang tetua yang menjaga ruangan ke-6 juga. Aku perlu mengingatkannya untuk tenang dan jangan terlalu mengganggu anak itu. Sudah terlambat. Anak itu sudah masuk ke dalam, kata pengawas itu. Sial. Saat seseorang sudah tua sepertiku, reaksinya akan semakin lambat. Ya sudahlah, mari kita lihat apa yang terjadi, kata Yang Gaochuan sambil menepuk dahinya. Adapun pengawas itu, dia menyeka keringat di dahinya dan bergumam, semoga berhasil, nak. Sementara itu, Xiang Shaoyun sudah berada di dalam ruangan batas ke-6. Ruangan ini memiliki suasana yang sangat tenang. Bahkan ada seorang lelaki tua yang duduk di atas sajadah. Saat ini, lelaki tua itu belum melakukan apapun padanya. Salam, senior, Xiang Shaoyun membungkuk dan memberi salam kepada lelaki tua itu. Meskipun dia tidak dapat merasakan kekuatan lelaki tua itu, dia yakin lelaki tua itu pasti duduk di sini untuk bermeditasi sepanjang tahun. Itu terlihat jelas dari lapisan debu yang menempel di tubuhnya. Mata lelaki tua itu tetap terpejam, namun sebuah suara kuno terdengar, hanya alam astral tahap pertama. Terlalu lemah. Pergi. Xiang Shaoyun terdiam. Ia tak pernah menyangka lelaki tua itu akan menyuruhnya pergi. Senior, saya di sini untuk menantang batasan, jelas Xiang Shaoyun. Saya ulangi, pergilah, kata lelaki tua itu dengan nada yang tidak memberi ruang untuk bantahan. Bisakah kau mengizinkanku tinggal di sini selama setengah jam saja? Setengah jam saja sudah cukup. Xiang Shaoyun bernegosiasi. Dia hanya butuh setengah jam untuk menyelesaikan tantangan itu. Jika dia bisa menunggu di sini saja, itu akan jauh lebih baik. Pergi. Suara lelaki tua itu berubah agresif. Ayolah, senior. Jangan begitu tidak berperasaan. Baiklah, aku akan membelikanmu sebotol atau 2 botol anggur, rayu Xiang Shaoyun. Xiang Shaoyun belum selesai merayu ketika lelaki tua itu tiba-tiba meraung. Suara itu menggema di seluruh ruangan, menyebabkan telinga Xiang Shaoyun berdenyut. Darahnya mendidih. Buku panduan penguasa penakluk surga. Xiang Shaoyun dengan cepat membuka buku panduan kultivasinya dan menenangkan amarahnya. Ketika ia menatap lelaki tua itu lagi, dengan wajah pucat, ia berkata, senior, Anda tidak perlu begitu galak meskipun Anda mengusir saya, kan? Pergi. Pergi. Pria tua itu mengulangi kata itu 2 kali dengan lebih keras. Gelombang suara bergemuruh seperti badai, membuat Xiang Shaoyun terbentur ke dinding. Akibat benturan itu, ia muntah darah. Tampaknya ia mengalami luka yang cukup parah. Pria tua itu melukainya hanya dengan gelombang suara saja. Kekuatan macam apa itu? Dia setidaknya seorang ahli alam transformasi tingkat lanjut, atau bahkan lebih kuat. Xiang Shaoyun terbaring lemah di tanah dan bergumam pada dirinya sendiri. Saat ini, dia hanya bisa merasakan aliran darahnya benar-benar kacau. Bahkan organ-organnya pun mengalami kerusakan dalam berbagai tingkatan. Xiang Shaoyun berdiri dan mengedarkan buku panduan kultivasinya untuk menstabilkan lukanya. Dia bergumam, dasar pengganggu. Kau masih bisa berdiri. Pantas saja kau bisa sampai ke ruangan ini. Aku memutuskan untuk memberimu kesempatan untuk menantang ruangan ini, kata lelaki tua itu, akhirnya membuka mata tuanya. Ini tidak adil. Kau melukaiku dulu baru mengizinkanku menantang ruangan ini. Itu sama saja dengan curang, protes Xiang Shaoyun. Tidak masalah. Akan kuanggap itu sebagai bagian dari tantangan. Itu hanya akan menguntungkanmu dalam penilaianmu, jawab lelaki tua itu dengan acuh tak acuh. Kemudian dia berkata, sekarang, mari kita mulai. Berapa lama kau bisa menahan tekanan kehadiranku? Tepat setelah mengatakan itu, tekanan luar biasa menyapu keluar dari lelaki tua itu dan menekan Xiang Shaoyun. Kehadiran adalah sesuatu yang tak berwujud, sesuatu yang tidak dapat disentuh atau dilihat, namun ia ada. Mereka yang memiliki kehadiran lemah biasanya penakut. Dan mereka yang memiliki kehadiran kuat dapat mengancam alam semesta. Untuk mulai memanfaatkan kekuatan kehadiran, seseorang harus terlebih dahulu mencapai alam transformasi. Lagi pula, itu adalah kekuatan bagi yang kuat, sebuah kekuatan yang mampu membuat musuh gentar hanya dengan kehadiran. Dan kehadiranlah yang menjadi batas yang diuji di ruangan ke-6. Hanya mereka yang mampu menahan tekanan kehadiran lelaki tua itu yang bisa melewati tantangan ini. Lelaki tua ini bukanlah ahli alam transformasi biasa. Dia adalah seseorang dengan kekuatan kehadiran yang luar biasa. Satu-satunya yang dirasakan Xiang Shaoyun adalah sensasi sesak napas sebelum tekanan tak berwujud menghantamnya.
Setelah memuntahkan seteguk darah lagi, Xiang Shaoyun terlempar lagi. Kali ini, lelaki tua itu tidak lagi menahan diri. Dia melanjutkan penindasannya, bahkan tidak memberi Xiang Shaoyun kesempatan untuk berdiri. Xiang Shaoyun merasa seperti sebuah gunung sedang menekannya. Bahkan tulang-tulangnya mulai mengeluarkan suara retak, seolah-olah akan patah. Jika ini terus berlanjut, dia bisa saja hancur sampai mati. Xiang Shaoyun telah menantang berbagai ruangan batas, tetapi dia belum pernah merasa begitu tak berdaya. Terhimpit di tanah, dia bahkan tidak bisa melawan. Pikiran tentang ketidakberdayaannya itu sangat mengganggunya. Sialan! Apakah aku telah jatuh begitu rendah hingga tak mampu lagi mengangkat kepalaku? Tidak, aku, Xiang Shaoyun, adalah raksasa di antara manusia, seseorang yang akan terus berjuang menghadapi semua musuh. Tak seorang pun bisa berharap untuk menghancurkanku. Bahkan seorang ahli alam transformasi pun tak bisa. Xiang Shaoyun meraung dalam hati sambil mulai mengedarkan kitab penguasa penakluk surga miliknya lagi. 9 bintangnya berdenyut berulang kali saat ia mengerahkan semua kekuatan yang dimilikinya. Bahkan lautan kosmos astral di tengah 9 bintangnya mulai bersinar cemerlang. Seperti letusan gunung berapi, kekuatan di dalam tubuh Xiang Shaoyun melonjak. Fase penyelesaian, tahap pertama alam astral versus kehadiran alam transformasi. Tidak, itu masih jauh dari cukup. Dia masih sama sekali bukan tandingan. Jika tahap pertama belum cukup, aku akan mencoba tahap kedua. Ayo, teriak Xiang Shaoyun saat 9 bintangnya meledak dengan kekuatan. Seluruh energinya menyatu sementara 365 titik akupunturnya bersinar terang di dalam dirinya, menciptakan pemandangan yang menyerupai Bima Sakti. Kekuatan terus dipompa melalui meridiannya tanpa henti, memperbesar 9 bintangnya secara paksa, dan dengan itu, kekuatannya mulai bertambah. Dia menerobos tepat di sini. Betapa beraninya. Wajah lelaki tua itu berkedut saat dia berpikir dalam hati. Alam astral tahap kedua. Setelah mencapai fase penyelesaian sebelumnya, Xiang Shaoyun tidak berhenti. Seolah-olah dia sudah gila, dia melepaskan semua energi yang telah dia tekan selama ini dan langsung menyerbu ke alam astral tahap kedua sebelum berhenti. Pada saat itulah dia merasakan tekanan padanya melemah. Kedua tangannya menekan tanah saat dia mencoba berdiri kembali. Bahkan setelah terobosan, kau masih berada di tahap kedua. Kau tidak akan bisa berbuat banyak. Tetaplah di bawah sana, kata lelaki tua itu sambil meningkatkan tekanan pada Xiang Shaoyun. Sekali lagi, Xiang Shaoyun ditekan ke dalam tanah. Tekanan yang menimpanya sangat mengerikan, bahkan seseorang di tingkat keempat atau kelima alam astral pun tidak akan mampu menahannya. Xiang Shaoyun hanyalah seorang kultivator alam astral tingkat 2 yang baru saja memulai karirnya. Sekalipun ia cukup kuat untuk melawan mereka yang berada di atas levelnya, ia paling banter hanya mampu melawan kultivator tingkat 4. Jika ia berusaha sekuat tenaga, ia bahkan mungkin mampu menghadapi kultivator tingkat 5. Namun, untuk meraih kemenangan melawan lawannya saat ini, akan jauh lebih sulit daripada mencapai surga. Terlalu lemah. Masih terlalu lemah. Apakah aku tidak akan pernah bisa meluruskan punggungku? Kita tidak boleh mengabaikan tulang punggung kita, tetapi menghadapi kekuatan absolut, yang disebut tulang punggung ini begitu lemah. Xiang Shaoyun berpikir dengan geram. Saat ia hampir menyerah, tiba-tiba ia teringat sesuatu. Tunggu, jika ruangan ini menguji kemampuan seseorang untuk menahan tekanan dari kehadiran, selama aku memahami kekuatan kehadiran, bukankah aku akan kebal terhadapnya? Ya, pasti itu. Ruangan ini tidak hanya menguji kemauan dan kekuatan seseorang, tetapi juga menguji daya pemahaman seseorang. Dengan pemikiran itu, Xiang Shaoyun memusatkan pikirannya untuk mencari cara memahami kekuatan kehadiran. Bab 60. Intensitas kehadiran seseorang, dalam arti tertentu, merupakan simbol kekuatan orang tersebut. Itu juga semacam kekuatan mental. Jika seseorang tidak cukup kuat, namun memiliki kesempatan untuk menduduki posisi penguasa dalam jangka waktu yang lama, ia tetap akan memiliki semacam kehadiran seorang raja. Itu mirip dengan masa lalu Xiang Shaoyun. Sebagai kultivator alam dasar yang kecil, ia memiliki kekuatan besar dan dahsyat yang dapat ia manfaatkan, dan itu memberinya kehadiran layaknya seorang penguasa. Saat ini, Xiang Shaoyun telah tenggelam dalam keadaan visualisasinya. Adegan-adegan dari masa lalunya terlintas dalam pikirannya, mengingatkannya pada semua ahli top yang pernah ia temui sebelumnya. Mereka semua jauh lebih kuat darinya, namun mereka tetap harus patuh kepadanya. Yang disebut kehadiran bisa berupa kehadiran inspirasi, atau kehadiran seorang raja, atau bahkan kehadiran orang lemah. Ia tak berwujud namun maha hadir, sesuatu yang berasal dari pikiran, ditransmisikan melalui keberadaan seseorang. Perlahan tapi pasti, Xiang Shaoyun memahami kekuatan kehadiran melalui karunia visualisasinya. Apakah aku, Xiang Shaoyun, memiliki aura yang lemah, atau aura yang kuat?
Atau aura yang tak kenal takut? Tidak, aku pernah berkuasa di atas banyak orang lain. Dengan lambaian tanganku, aku memberkati rakyatku dengan kehadiranku, layaknya dewa. Aku dilahirkan untuk menjadi raja. Itulah amanat surga, bagiku untuk menjadi penguasa tertinggi. Aku memiliki aura seorang raja. Siapa yang dapat menindasku? Cahaya tirani yang belum pernah terjadi sebelumnya bersinar di mata Xiang Shaoyun. Pada saat yang sama, aura agung muncul dari dalam dirinya. Kekuatan mentalnya tampaknya telah menembus batas tertentu, sangat meningkatkan semangatnya. Saat kehadirannya semakin terasa, Xiang Shaoyun perlahan bangkit berdiri. Ia berdiri tegak, sama sekali mengabaikan tekanan dari lelaki tua itu. Akulah raja. Lalu bagaimana kau bisa menindasku? Pergi sana. Dengan mata yang bersinar aneh, Xiang Shaoyun menatap langsung ke mata lelaki tua itu. Seolah-olah dua berkas cahaya ditembakkan langsung ke mata lelaki tua itu. Ketika lelaki tua itu merasakan tatapan Xiang Shaoyun yang menekan, tubuhnya bergetar, dan tekanan yang menimpa Xiang Shaoyun perlahan menghilang. Ia samar-samar dapat melihat garis besar Ki ungu melayang di belakang Xiang Shaoyun, yang memberikan Xiang Shaoyun aura keagungan yang luar biasa. Bagaimana ini mungkin?" teriak lelaki tua itu dengan cemas. Dia belum pernah bertemu kultivator alam astral manapun yang benar-benar mampu menahan kehadirannya. Paling-paling, mereka hanya akan mampu bertahan hidup, tidak seperti Xiang Shaoyun yang justru berhasil mengalahkan kehadirannya hingga mundur. Yang lebih penting lagi, ia dapat dengan jelas merasakan kehadiran seorang raja pada Xiang Shaoyun. Hal itu membuatnya terdorong untuk berlutut dan segera memberi hormat kepada Xiang Shaoyun. Ini adalah jenis tekanan yang sama yang dirasakan seseorang ketika menghadapi seseorang yang telah lama menduduki posisi penguasa, tekanan yang membuatnya gugup seperti seorang petani yang cemas bertemu rajanya. "Ayo lawan, dasar orang tua bangka. Kau anggap aku apa? Aku terlahir sebagai raja, dan aku ditakdirkan untuk memerintah di atas semua yang lain, untuk membuat 9 langit dan 10 dunia gentar dengan kehadiranku. Siapapun yang berani membangkang akan mati," seru Xiang Shaoyun, sepenuhnya memperlihatkan sisi tiraninya. Kehadiran seorang raja sejati terpampang jelas. Kekuatan tak berwujud berputar di sekelilingnya, membuat semua yang menghadapinya merasa ingin berlutut di hadapannya. "Kurang ajar. Kau berani memarahiku." Lelaki tua itu sangat marah. "Lalu kenapa kalau aku memarahimu? Dahulu kala, orang sepertimu bahkan tidak layak menjadi pengawalku. Apa gunanya kau? Aku baru berada di tahap kedua alam astral, namun aku sudah mampu menghancurkan apa yang kau sebut kehadiran. Apa yang kau miliki sehingga kau bisa banggakan? Saat aku mencapai alam transformasi, aku bisa membunuhmu hanya dengan satu jari. Di hadapan anggota generasi muda sepertiku, apa yang bisa kau banggakan? Tahukah kau apa yang lebih menyedihkan? Bahkan di usia setua ini, kau belum mencapai alam raja, terjebak di level yang tidak jelas, kau bahkan tidak berani melangkah maju. Sungguh menyedihkan." Xiang Shaoyun melangkah maju dan memarahi lelaki tua itu. Aura keagungan yang melekat dalam dirinya memberinya kebanggaan yang tak terukur, seolah-olah dia adalah putra seorang dewa, kehadirannya terlalu mengesankan untuk ditolak siapapun. Orang tua itu begitu tertekan sehingga ia mundur selangkah, tubuhnya gemetar tanpa henti. Apa yang kau tahu?" jawab lelaki tua itu dengan gugup. Ia tidak mengerti mengapa tiba-tiba merasa gugup, tetapi ia merasa seolah Xiang Shaoyun telah menggali rahasia terdalamnya. Hal itu benar-benar menghancurkan kepercayaan dirinya, tetapi ia juga merasa terlalu tak berdaya untuk mengendalikan amarahnya lagi. Seorang raja ditakdirkan untuk melayang di langit dan bumi, untuk naik di atas 9 langit, untuk mengawasi semua makhluk hidup, untuk memiliki hati yang cukup besar untuk menampung dunia, untuk menjalin hubungan dengan dunia alam, untuk membiarkan pikirannya bebas menjelajahi dunia, untuk melintasi 9 langit dan menyalakan bintang takdirnya, untuk menaklukkan bintang, dewa, dunia, dan segalanya. Xiang Shaoyun mulai berbicara, setiap kata-katanya mengejutkan di luar dugaan. Ia mengguncang kedalaman hati lelaki tua itu. Lelaki tua itu menatap Xiang Shaoyun, namun ia tampak telah memasuki suatu keadaan pemahaman tertentu. Diliputi rasa pencerahan, ia mulai bergumam pada dirinya sendiri, untuk melayang menembus langit dan bumi, untuk naik di atas 9 langit, untuk mengawasi semua makhluk hidup, untuk memiliki hati yang cukup besar untuk menampung dunia. Seorang raja harus dilengkapi dengan aura raja. Apa yang kau tunggu? Fokuskan energi esensimu, rasakan dunia alam, dan melangkahlah ke alam raja. Xiang Shaoyun melangkah maju dan meninggikan suaranya. Pada saat yang sama, kehadirannya semakin kuat, dan kata-katanya menusuk pikiran lelaki tua itu. Bang! Dengan demikian, penghalang terakhir dalam pikiran lelaki tua itu benar-benar hancur oleh Xiang Shaoyun. Tiba-tiba, lelaki tua itu merasakan sensasi seperti mengalami pengalaman di luar tubuh, saat kekuatan mental tak berwujud melesat keluar dari ruangan batas langsung ke langit di atas.
Bintang-bintangnya mulai berdenyut liar, menyerap energi spiritual di sekitarnya tanpa henti. Akibatnya, terbentuk badai energi, dan badai itu akhirnya terhubung dengan 9 langit di atas, merobek ruang angkasa hingga akhirnya mencapai sebuah bintang tersembunyi. Ini adalah indikasi bahwa kekuatan mental seseorang telah dikirim ke 9 langit, menyalakan bintang, dan memulai proses menembus alam raja. Di luar ruang batas, Yang Gaochuan adalah orang pertama yang merasakan perubahan tersebut. Tubuhnya bergetar saat dia berkata, "Apa yang terjadi?" Energi spiritual berkumpul di sini. Begitu kaya, dan murni, apakah Peng Tua telah menembus? Pengawas di samping Yang Gaochuan juga gemetar. Ekspresi terkejut muncul di wajahnya. "Tuan Istana, apakah Anda mengatakan bahwa Peng Tua akhirnya akan mengambil langkah itu?" Yang Gaochuan tidak menjawab. Sebaliknya, dia bergegas pergi dan berkata kepada pengawas, "Ikutlah denganku. Kita tidak bisa membiarkan Pak Tua Peng diganggu." Pada saat yang sama, banyak orang di berbagai penjuru istana balai bela diri merasakan keanehan. Banyak tetua dan pengawas mulai bergegas menuju balai batas. Yang pertama tiba adalah wakil kepala istana, King Xiuhe. Ketika melihat Yang Gaochuan di sana, ia segera memberi hormat kepada kepala istana dan bertanya, "Kepala istana, apa yang terjadi di sini?" "Aku sendiri tidak yakin, tapi untuk saat ini, kunci aula batas. Siapapun yang menyusup akan dihukum," seru Yang Gaochuan dengan lantang. Setiap orang di istana aula bela diri mendengar perintah itu, dan menghentikan langkah orang-orang lain yang masih dalam perjalanan menuju aula batas. Semuanya, kembali ke pos masing-masing dan tunggu perintah. King Xiuhe segera bertindak sesuai perintah. Karena baik kepala istana maupun wakil kepala istana telah memberikan perintah mereka, para tetua dan pengawas semuanya mengerti bahwa sesuatu yang besar pasti telah terjadi di aula batas. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.